Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami naikkan bagimu. Tuhan baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami sepanjang istirahat kami, Tuhan yang melindungi. Pagi ini Tuhan izinkan kami boleh melihat hari yang baru, yang indah yang datangi daripadamu. Kami bersyukur Bapa. Pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku terambil dari kitab Amsal 18 ayat 21 dan 24. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, tetapi saya ulangi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudaraku, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai lidah. Nah, di dalam tubuh manusia itu, lidah adalah dipakai untuk menyampaikan hal-hal apa yang kita kehendaki, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan. Karena ketika kita menyampaikan keinginan kita atau menyapa seseorang atau mau memberitahu berita sesuatu kepada orang lain, maka kita selalu mempergunakan lidah. Demikian juga ketika kita berdoa, maka lidah juga yang kita pergunakan saudaraku, yang menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Nah, jadi lidah ini sangat penting di dalam tubuh manusia. Tetapi sering sekali lidah ini jugalah yang membuat orang bisa menjadi celaka. Kenapa? Karena ketika orang mempergunakan lidahnya dengan sembarangan, maka kemungkinan bisa saja orang menjadi sakit hati, bisa menjadi marah, atau bisa menjadi pertengkaran yang terjadi. Jadi mari kita pergunakan lidah kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya mari kita pergunakan supaya jangan menimbulkan kerusuhan atau kekacauan dimanapun kita berada. Jadi di sini dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi artinya kalau kita mau pilih hidup, artinya kita harus mempergunakan kata-kata yang baik, lemah lembut, ramah. Nah, jadi orang akan merasa senang mendengar perkataan kita. Nah, tetapi ketika kita mempergunakan kata-kata yang kasar, yang bisa menyakiti hati orang, inilah yang bisa mematikan saudaraku. Karena ketika kita mengucapkan hal-hal yang tidak benar, ya, menfitnah, mencaci maki orang, menghujat, nah inilah yang Tuhan ingatkan hari ini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, jadi setiap kali kita berkata-kata saudaraku, ada buah yang akan kita peroleh, yakni kalau kita berkata-kata lemah lembut, ramah, sopan, ya, dan hal-hal firman Tuhan yang kita katakan, kebenaran firman Tuhan, maka buahnya yang kita peroleh adalah damai sejahtera, sukacita, ada ketentraman di dalam kehidupan kita. Nah, sedangkan apabila kita melakukan hal-hal yang jahat, ya, menghina, memfitnah, mencaci, menghujat, nah maka buah yang kita peroleh akan mendatangkan malapetaka saudaraku, karena orang akan membenci kita, orang akan tidak suka bersahabat dengan kita. Oleh karena itu mari saudaraku, pelihara lidah kita untuk berkata-kata yang baik supaya kita boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Tetapi kalau orang yang mau
menggemakan hal-hal yang buruk, kata-kata yang jahat, maka kematianlah yang mereka terima. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Nah, itu dia. Ada sahabat kita, mungkin dia seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika mereka berkata-kata yang menyakiti hati kita, itu bisa mendatangkan kecelakaan, karena itu menjadi pikiran seseorang. Misalnya orang lain ketika difitnah atau yang dikatakan hal-hal yang buruk kepadanya, nah bisa dia menimbulkan sakit hatinya yang membuat dia celaka, saudaraku. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, ini yang perlu kita jaga, bahwa ketika kita bersahabat dengan seseorang, kita berteman karib, tentunya kita harus saling menopang, saling mendoakan, saling membantu, ya saling mengasihi, sehingga kita tidak menimbulkan kekacauan atau tidak menimbulkan pertengkaran, tetapi kita saling mendukung. Ketika sahabat kita atau teman kita ada yang tidak benar dalam perkataannya, boleh kita nasihati, karena ketika dia berkata-kata yang tidak baik atau menghina orang, mencaci orang, menghujat Tuhan misalnya, atau memfitnah orang lain, nah bisa kita peringatkan kepadanya supaya dia beroleh kehidupan yang kekal, saudaraku. Karena ketika dia membenci, tidak mau mengampuni, nah ujung-ujungnya dia akan memakan buah ketidakbenaran, saudaraku, ya. Artinya dia akan tidak peroleh keselamatan. Oleh karena itu, mari siapapun kita, kalau kita punya sahabat, kita punya teman, ya yang kita saling membantu satu dengan yang lain supaya kita layak di hadapan Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan setiap hari. Jadi jaga lidah kita supaya kita mendapatkan hidup, dan supaya jangan kita dimatikan oleh perkataan yang menyakitkan hati. Mari kita jaga lidah mulut kita setiap hari, karena itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Inilah firman Tuhan, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh membaca firman. Berkati firman-Mu, berkati hati kami di mana hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Biarlah kami memakai lidah mulut kami untuk berkata-kata baik, menyampaikan berita yang baik, mengucapkan hal-hal yang baik supaya kami beroleh hidup. Tapi jangan kami biarkan Tuhan berkata-kata yang memfitnah, membenci, mendengki, dan sebagainya yang tidak berkenan di hati-Mu. Jauhkanlah semua itu dari kehidupan kami, supaya kami tidak jatuh ke dalam maut, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan. Jadilah kami sebagai teman, sebagai sahabat yang dapat saling mengasihi, sehingga kami saling membantu seorang dengan yang lain. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam segala kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.